Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Pada video ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara cepat untuk bisa akses info GTK supaya kita bisa mengetahui informasi yang lagi trending saat ini, yaitu bantuan subsidi upah. Tentunya membuka info GTK menjadi sulit karena banyak yang mengakses, traffic menjadi full. Bagaimana cara cepatnya? Simak videonya sampai tuntas ya. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita browsing terlebih dahulu di browser info GTK. Kemudian di sini ada yang pertama, info GTK versi 2020.2.0 dengan alamat URL-nya itu adalah infogtk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti akan muncul ya tampilan seperti ini ya, dengan alamat infogtk.kemdikbud.go.id. Dan tentunya ini akan loading ya, akan membutuhkan beberapa kali refresh sampai bisa membuka laman ini. Nah, selanjutnya kalau sudah dibuka laman ini, Bapak Ibu guru silahkan klik login langsung ke GTK ya, karena login menggunakan SSO kemarin ada sedikit kendala ketika kita menggunakan login dengan akun Dapodik, akun SSO. Itu yang pertama ya. Kemudian setelah loading membuka halaman ini, nah kita mengklik direct server GTK pun ini akan loading ya. Tentunya akan lama juga, membutuhkan waktu dan butuh beberapa kali refresh sehingga membuka tampilan halaman seperti ini. Untuk cara cepatnya, bagaimana kita bisa langsung akses langsung ke tampilan login pengguna Dapodik. Nah, tentunya kita lihat URL-nya ya. Jadi kalau tadi URL-nya itu infogtk.kemdikbud.go.id, kemudian klik login langsung ke GTK, kemudian muncul laman infogtk.kemdikbud.go.id seperti ini, alamat login pengguna langsung. Kemudian di sini ada slash, kemudian ada tambahannya seperti yang saya tuliskan di sini. Nah, ini. Jadi lebih baik langsung saja kita akses dengan alamat URL ini. Jadi kita meloncat begitu ya. Tidak perlu kita buka dulu tampilan seperti ini, karena ini tampilan muka begitu, pilihan untuk login dengan langsung ke GTK atau menggunakan SSO Dapodik. Nah, karena yang kita gunakan adalah langsung ke GTK, maka langsung saja kita copy pastekan ini di sini. Maaf, bukan yang ini. Kita copy yang ini, kemudian paste. Nah, ketika membuka ini pun juga pasti bad gateway. Kemudian kita terus refresh sampai muter. Untuk link ini saya tulis di deskripsi, silahkan saja langsung diklik dan langsung saja menggunakan link yang ini untuk bisa melompat dari tampilan ini. Nah, di sini sudah langsung buka ya. Tandanya kalau misalkan sudah mutar seperti ini dan warnanya biru, itu sedang terkoneksi. Jadi ditunggu saja. Nah, kemudian cara yang ketiga itu melalui Dapodik ya, melalui laman ptk.datadik. Nah, ini ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Seperti yang sudah dijelaskan pada video verval ijazah. Silakan Bapak Ibu guru juga bisa menyimak di tampilan video ini, ada link, silahkan diklik untuk melihat bagaimana mengakses info GTK dari akun PTK di Dapodik. Oke, ini pun ketika membuka masih loading ya. Jadi kalau di PTK tinggal klik biodata, nanti paling bawah ada info GTK dan klik, itu sudah bisa langsung masuk ke info GTK Bapak Ibu guru. Nah, tampilannya seperti ini ya. Dan biasanya kasusnya kalau memang internetnya stabil, lancar, itu akan langsung muncul
seperti ini. Nah, kalau kita tampilkan yang sebelumnya ini tidak muncul. Nah, tidak perlu di reload seperti ini atau di refresh ya, karena akan manggil dan loading lama lagi. Ya syukur-syukur masih terkoneksi. Kalau tidak berarti harus 502 lagi ya. Jadi tidak tersambung begitu. Cukup yang digambar ini kita klik kanan, kemudian load image. Masih belum, kemudian kita klik lagi load image. Daripada kita terus merefresh yang ada di sini. Ya lebih baik kita pakai load image saja supaya nanti muncul kodenya, kemudian kita masukkan. Sini pun perlu beberapa kali ya. Nah, pengalaman ya seperti saya membuka tampilan 2 info GTK seperti ini. Ini akan sangat mengganggu ya. Jadinya error. Ketika kita masukkan captcha yang ini, itu mesti terdeteksi berkali-kali mencoba login itu kode tidak sesuai. Kenapa? Karena kita membuat dua alamat, dua tampilan login ya. Ini mungkin kesimpulan saya mungkin ya, bisa salah juga. Silahkan komen saja kalau memang itu tidak benar. Nah seperti ini misalkan ya. Nah, ini saya sudah masukkan untuk user dan passwordnya. Kemudian di sini saya masukkan, kemudian kita klik login. Pengalamannya ketika di satu tampilan Chrome ini kita buka banyak info GTK ya, tab-tab info GTK dengan harapan mana yang lebih dulu terbuka, itu malah membuat loading makin lama. Ketika yang satu terbuka login, ternyata kode tidak sesuai. Ketika yang ini terbuka, masukkan kode lagi, ternyata tidak sesuai. Jadi lebih baik satu saja tampilannya, kemudian ditunggu begitu. Ini masih mencari. Nah, database error. Ini pun jangan khawatir, kita coba refresh saja dulu. Biasanya kemungkinannya bisa masuk ya, atau kembali lagi ke tampilan awal. Karena dengan alamatnya infogtk.kemdikbud yang ini. Tampilan lagi seperti ini, balik lagi. Kemudian kita klik lagi. Ya, atau kita kopikan lagi yang ini URL-nya gitu. Kita tunggu dulu ini. Beberapa mungkin akan saya potong, akan saya skip supaya videonya tidak panjang. Jadi saya pun membuat video ini juga butuh waktu yang mungkin agak sedikit membutuhkan kesabaran begitu. Karena ya loadingnya yang terus berputar begitu. Jadi saya skip saja, saya potong-potong. Jadi jangan heran kenapa videonya di sini kok cepat bisa kebuka langsung. Itu sudah dipotong-potong. Nah, kan captcha tidak sama. Padahal sudah benar tadi memasukkan. Kenapa tidak sama? Karena kita membuka dua tab info GTK, dua tab login info GTK. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Ini kita buka satu tab saja ya. Sehingga captcha-nya ini otentik. Ini yang muncul di tampilan browser ini gitu kan, di tampilan web ini. Oke, masih loading dan di sini ada keterangan masuk gunakan SSO Dapodik sedang bermasalah. Karena memang masih loading. Dari kemarin juga tidak bisa menggunakan akun PTK Dapodik SSO. Otomatis ini berimbas kepada akun PTK yang belum terverifikasi. Karena di awal-awal ada web ptk.datadik ini, Bapak Ibu Guru diminta untuk verifikasi email untuk akun GTK yang akan digunakan di web GTK, termasuk di info GTK ini. Dan ternyata sekarang bagi teman-teman Bapak Ibu Guru yang belum terverifikasi akunnya, mungkin agak sedikit sulit ya, karena harus verifikasi dulu. Termasuk yang verbal ijazah juga. Jadi tidak bisa melalui ptk.datadikemdikbud untuk saat ini selama web PTK Datadiknya masih error, masih belum bisa diakses, dibuka. Jadi harus langsung masuk tetap ke info GTK. Nanti ada menu untuk verbal ijazah. Nah, di sini sudah muncul, sudah berhenti loadingnya. Kita coba masukkan ulang. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ketika berhasil masuk, URL-nya berubah menjadi /dashboard ya. Jadi
ketika loading tadi, ketika kita melihat slash dashboard, ditunggu karena itu sudah berhasil masuk dan proses untuk pengambilan data. Nah, apa yang harus dilakukan setelah info GTK ini terbuka atau dapat dibuka? Yang pertama, kita baca dulu keterangan di sini. Ya, Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah. Nah, setiap PTK yang mendapatkan bantuan itu mesti ada keterangan dengan tab warna biru ini. Itu yang pertama, pastikan ada keterangan ini. Kemudian yang kedua, lihat status BSU. Ya. Jika di sini tertulis dana BSU Kemdikbud sudah cair ke rekening penerima, berarti Bapak Ibu guru sudah harus mencetak info GTK ini, kemudian nanti di bawah satu lagi cetak SPTJM. Jika memang di sini statusnya masih dalam proses pencairan ke rekening penerima, Bapak Ibu guru tidak perlu melakukan apa-apa. Cuman nanti harus dicek lagi info GTK-nya sampai status dana BSU-nya seperti yang tampil pada tampilan ini. Artinya sudah cair ke rekening penerima. Begitu. Jadi harus dicetak dan kemudian di print, kemudian SPTJM-nya juga. Ya. Sedikit menambahkan, mungkin termasuk ke dalam penjelasan perpal ijazah pada video sebelumnya. Link untuk cara perpal ijazah sudah disampaikan di video. Silakan diklik. Nah, di sini ada tambahan baru, lihat hasil validasi, kemudian perbaiki hasil validasi. Karena beberapa Bapak Ibu guru kemarin ada yang bertanya salah memasukkan ijazah S2. Silahkan sekarang ada tombol perbaikan hasil validasi. Silahkan dirubah ke ijazah S1 atau D4. Begitu. Oke, lanjut lagi ke BSU ini. Kemudian untuk cara cetaknya tinggal diklik saja ini cetak, kemudian langsung di print atau disimpan save as PDF. Ya, nanti di printnya PDF-nya bisa, atau mau langsung di print juga silakan. Kemudian persyaratan dapat dilihat di bagian bawah info GTK atau klik di sini nanti akan ke bawah. Oke. Kalau Bapak Ibu guru yang statusnya masih dalam proses pencairan ke rekening, itu keterangan di SK bantuan subsidi upah di sini yang muncul hanya sampai nomor 8. Sedangkan bagi yang memang rekeningnya sudah cair, ya, yang sudah cair keterangan di atas tadi, itu di sini ada tambahan keterangan yang mana di sini mencantumkan bank mana kita bisa mencairkan dana tersebut, kemudian nomor rekening banknya, kemudian di sini juga penting ada SPM, SP2D, SPPN. Tapi nggak usah dihafal karena ini berkas juga akan diserahkan ke bank yang akan mengecek begitu. Nah, cuma di sini ada catatan, ya. Yang pertama, dana BSU Kemdikbud sudah cair ke rekening penerima. Jadi kalau yang belum cair belum ada keterangan ini. Kemudian yang kedua, pencairan dana oleh penerima dapat dilakukan 3 hari setelah tanggal terbit SPPN. Jadi jangan terburu-buru, ya. SPPN-nya tanggal sekarang, kemudian besok langsung ke bank, itu belum ada dananya karena memang ketentuan yang dicantumkan di sini adalah batasnya 3 hari. Mungkin datanya sudah masuk ke pihak bank. Ya, jadi mungkin harap bersabar saja, tunggu 3 hari dari terbitnya SPPN. Kemudian berkas yang harus dibawa SPTJM tidak perlu buat sendiri, sudah ada printout info GTK, ini tinggal dicetak tampilan ini semuanya. Kemudian KTP, kartu keluarga, kemudian nomor pokok wajib pajak NPWP jika ada. Nah, bagaimana jika tidak punya NPWP? Ya, yang saya baca, ya, dari ketentuan juknisnya, bagi yang punya NPWP nanti potongannya 5% pajaknya. Bagi yang tidak punya itu 6%. Jadi jangan khawatir yang tidak punya, ya silakan saja langsung bawa.
saja. Di sini juga keterangannya NPWP jika ada, jika tidak ada tidak apa-apa. Nah, untuk SPTJM ini tinggal diklik saja ya. Nanti akan muncul tampilan SPTJM dengan barcode, ada barcode-nya. Nah, sessionnya sudah berakhir katanya, silahkan login pulang. Oke, jadi memang sudah otomatis tertutup ya. Jadi ketika diklik ini nanti muncul satu tampilan print ya, satu tampilan print di mana menampilkan data Bapak Ibu guru, kemudian alamat dan lain-lain, termasuk di bawahnya ada barcode ya. Terus juga ada tanda tangan yang harus ditempel materai. Jadi silahkan di print, kemudian tempel materai dan ditanda tangan, kemudian lampirkan ini termasuk ke dalam syarat-syarat yang harus dibawa ke bank untuk pencairan. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan informasi bagi rekan-rekan guru semua. Mudah-mudahan juga cepat cair ya, dan selamat bagi Bapak Ibu guru yang sudah dapat dan berhasil mencairkannya. Mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan dan mudah-mudahan kita semuanya juga terbantu dengan bantuan ini. Bagi yang memiliki pertanyaan, ya kita sharing, silahkan untuk komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton.